Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya kuliah di Universitas USO. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan biologi perikanan. Yang pertama, seksualitas ikan. Seksualitas ikan adalah karakteristik yang membedakan ikan jantan dan betina. Seksualitas ikan dapat dilihat dari ciri seksual primer dan sekunder. Adapun ciri seksual primer itu ada 3. Yang pertama, organ penghasil sperma pada ikan jantan. Yang kedua, organ penghasil telur pada ikan betina. Yang ketiga atau yang terakhir, organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata. Dan adapun ciri seksual sekunder itu ada 4. Yang pertama, perbedaan warna antara ikan jantan dan betina. Perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina. Perbedaan panjang sirip antara ikan jantan dan betina. Dan yang terakhir, perbedaan agresivitas antara ikan jantan dan betina. Seksualitas ikan. Reproduksi ikan. Jika melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu ikan betina akan mengeluarkan telur, kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Seperti yang digambar. Yang pertama, hermafroditisme. Hermafroditisme pada ikan adalah kondisi ketika ikan menjadi jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa hermafroditisme, yaitu ada 3. Yang pertama, burutan. Yang kedua, protandri. Yang ketiga, protogini. Masuk lagi di hermafroditisme burutan. Hermafroditisme burutan pada ikan adalah perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina, atau sebaliknya pada tahap tertentu dalam hidupnya. Hermafroditisme burutan dapat terjadi pada berbagai jenis ikan, gastropoda, dan tumbuhan. Adapun jenis hermafroditisme burutan, yang pertama itu protandri. Ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu, kemudian mengubah jenis kelamin menjadi betina, contohnya ikan badut. Yang kedua, protogini. Ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari, contohnya ikan warase, pembersih Indo-Pasifik. Untuk ciri-ciri hermafroditisme burutan itu ada 3. Yang pertama, pada banyak ikan hermafrodit burutan. Jaringan kedua, jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelum perubahan jenis kelamin. Yang kedua, pada beberapa ikan jaringan reproduksi sepenuhnya digantikan oleh jenis kelamin sekunder. Dan yang terakhir, hermafrodit burutan biasanya hanya dapat mengubah jenis kelamin 1 kali, tetapi ada juga ikan yang berganti kelamin sebanyak yang mereka butuhkan. Hermafroditisme burutan pada ikan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang berbeda, termasuk isu-isu ekologi dan evolusi. Kita masuk di nomor 2, gonokrorisme. Gonokrorisme adalah kondisi seksual berganda pada ikan. Kondisi ini dapat dibedakan menjadi gonokrorisme tak bereferensiasi dan gonokrorisme berdiferensiasi. Gonokrorisme tak berdiferensiasi, yaitu ada 3. Pada tahap juvenile,
Gonad ikan tidak memiliki jaring yang jelas, apakah jantan atau betina? Yang kedua, gonad tersebut berkembang seperti ovarium. Dan yang terakhir, setengah dari individu ikan gonadnya menjadi ovarium dalam kurung ikan betina, setengah individu lain gonadnya menjadi testis dalam kurung ikan jantan. Adapun organ reproduksi pada ikan seperti yang digambar, ada sweetbinder, dorsal fin, subdorsal fin, scrophal, Lipperlin, anal fin, bladder anus, reproductive organ, intestine, stomach, pressure, river, flesh fin, esophagus, head, gear, brain, kidney, spinal cord, gallbladder. Seperti yang digambar pada organ reproduksi pada ikan. Kita lanjut. Yang ketiga, sifat seksual primer dan sekunder. Sifat seksual primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat-sifat seksual sekunder adalah ciri-ciri yang tidak terlihat secara kasat mata. Sifat seksual primer yaitu ada 4. Yang pertama, organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan pembuluhnya. Yang kedua, organ reproduksi ikan jantan berupa testis dan salurannya. Yang ketiga, testis merupakan tempat menghasilkan dan pematangan sel sperma. Dan yang terakhir, ovarium berfungsi menghasilkan sel telur ovum. Seperti yang digambar, ada kineorator, testis, sperm worders, rator ovaries. Ini ada kandung telur, ginjal, ovidus, lubang genital, saluran kemih, lubang kemih. Dan digambar membedakan jantan dan betina. Kita masuk lagi di nomor 3, sifat seksual primer dan sekunder. Sifat seksual sekunder yaitu ada 4. Yang pertama, ciri seksual sekunder yang permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelum, selama, dan sesudah musim pemijahan. Yang kedua, ciri seksual sekunder dapat berupa dimorfisme dan dikromatisme seksual. Yang ketiga, dimorfisme seksual diukur melalui bentuk sirip ekor tubuh dan bentuk perut. Yang terakhir, dikromatisme seksual diukur melalui warna sirip. Ini membedakan antara bagian kepala jantan dan betina. Yang digambar ukuran ikan-ikan ini membedakan ukuran ikan-ikannya. Kita masuk lagi di sifat seksual primer dan sekunder. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan misalnya ada 4, yaitu pertama, bulatan hitam pada ekor ikan Aminia calva jantan seperti yang digambar tadi. Yang kedua, gonopodium pada Gabusa affinis. Yang ketiga, clasper pada golongan ikan Elasmoprandicia. Yang terakhir, warna yang lebih menyala pada ikan Lebistes beta dan ikan-ikan karang, seperti yang digambar tadi. Kita lihat. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.